Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penguat operasional atau OPM atau yang biasa kita ketahui operational amplifier. Ya, ini merupakan bab ke-25 pada materi elektronika. Kemudian di sini awalnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu OPM, kemudian kita akan mengetahui beberapa karakteristik serta ciri-cirinya. Yang pertama, OPM. OPM itu sendiri merupakan penguat operasional atau disingkat OPM yang seperti saya katakan tadi, yang merupakan satu penguat diferensial yang berperolehan sangat tinggi yang terkopel DC langsung. Jadi ini dilengkapi dengan umpan balik untuk mengendalikan karakteristik tanggapannya. Itu tadi merupakan pengertian dari OPM. Kemudian untuk selanjutnya ini ada fungsinya. Jadi OPM ini digunakan untuk membentuk fungsi-fungsi linear yang bermacam-macam atau dapat juga digunakan untuk operasi-operasi tak linear dan seringkalinya disebut sebagai rangkaian terpadu linear dasar atau lebih persisnya rangkaian analog. Jadi skema dari OPM sendiri adalah dasarnya OPM itu sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.26. Kita akan lihat gambarnya nanti di slide berikutnya, dan rangkaian penggantinya dalam gambar 2.27. Kemudian sejumlah besar penguat OPM sendiri memiliki sebuah masukan diferensial dengan tegangan V2 dan V1 yang diberikan secara berurutan terminal pembalik atau inverting, dan terminal bukan pembalik atau yang biasa disebut non-inverting. Jadi ada inverting, ada non-inverting. Perolehan antara V0 dan V1 positif yang non-inverting atau yang bukan kebalikan, sedangkan penguat antara V0 bagi V2 negatif merupakan yang inverting atau kebalikannya. Kemudian ini ada gambar 2.26 rangkaian penguat operasional dasar. Di sini ada masukannya V2 dan V1. Ini V inputnya polaritas negatif dan positif. Jadi yang negatif tadi dijelaskan bahwa masukan pembalik atau negatif. Kemudian yang non pembalik itu positif. Kemudian ada V0 atau di sini ada RL. Kemudian langsung gitu. Kemudian yang kedua adalah gambar 2.27 melakukan model suatu rangkaian frekuensi rendah suatu penguat OPM V sama dengan V2 dikurangi V1. Jadi di sini ada V2 dan V1, ini V-nya, kemudian ada R dengan polaritas negatif di atas dan positif di bawah. Kemudian yang ini tadi dikopel, ini V-out-nya, ada R0 dan RL. Nah, berikutnya merupakan penguat operasional ideal. Jadi OPM dikatakan ideal jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, resistansi masukan RI itu sama dengan tak hingga. Kemudian yang kedua, resistansi keluaran R0 sama dengan 0. Syarat yang ketiga atau sifat yang ketiga, perolehan tegangan AV sama dengan min tak hingga. Kemudian lebar dari pita sama dengan tak hingga. V0 sama dengan 0. Dan V1, jika V1 sama dengan V2 tidak tergantung pada besarnya V1 itu tadi. Sementara sifat yang terakhir merupakan karakteristiknya tidak tergantung temperatur dan suhu. Hal ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa OPM memiliki sifat-sifat yang sama seperti yang dibahas waktu pertemuan sebelumnya, seperti ini. Ada 6 sifat. Berikutnya merupakan komparator atau pembanding. Jadi sebagaimana ditunjuk dari namanya, komparator atau pembanding. Jadi secara harfiah berarti membandingkan.
dalam hal ini adalah membandingkan dua macam tegangan pada kedua masukannya. Jadi ada dua tegangan yang dibandingkan pada op-amp itu tadi, kemudian nah, dalam pertanyaan tegangan yang satu dicatat oleh satu acuan atau reference yang besarnya tetap. Jadi yang satu tetap, sedangkan yang lainnya oleh suatu masukan tegangan yang variabel dan dalam keadaan menyala atau on. Jadi apabila masukan non-inverting lebih positif dari masukan invertingnya, maka akan diperoleh keluaran maksimum yang positif. Dan bila mana masukan inverting lebih positif dibandingkan masukan non-invertingnya, maka akan diperoleh keluaran masukan maksimum negatif. Jadi hal ini juga sudah dibicarakan pada pertemuan selanjutnya, bahwa dalam suatu kondisi jika non-invertingnya lebih besar atau lebih positif dari invertingnya, maka nilai maksimumnya itu akan positif, outputnya akan positif. Sedangkan jika kebalikannya, saat inverting lebih besar dibandingkan non-invertingnya, maka keluarannya itu akan diperoleh negatif. Nah, kemudian selain itu ada juga cara kerja sebuah komparator. Jadi sebuah komparator dapat diumpamakan sebagai sebuah penguat operasional tanpa resistor umpan balik, sehingga memiliki penguatan yang sangat tinggi. Kemudian penguat operasional dengan mode seperti ini menyebabkan keluarannya berayun secara penuh bila mendapat sinyal masukan relatif kecil. Bila masukan membalik dihubungkan dengan tanah tegangan masuk yang amat kecil dalam pecahan milivolt, jadi sudah cukup untuk membuat op-amp menjadi jenuh. Jadi misal bila jatuh daya seharga 5 volt, maka kepatuhan keluarannya berkisar antara yang 13 volt sampai positif 13. Kemudian pada IC741C itu saat tegangan simpal terbuka ini berharga 100.000. Dengan demikian tegangan masuk yang dibutuhkan untuk menghasilkan kejunan positif atau pengaturan positif pada sekitar ini. Jadi tegangan keluaran tadi dibagi dengan 1000, ya didapat 0,3 milivolt. Nah, jadi jika dilihat ya, 0,13 milivolt itu tegangan yang amat kecil, sehingga carrier transfer pada gambar 2.27 yang pada slide di atas tadi seperti mempunyai transisi itu merupakan peralihan vertikal pada Vin yang sama dengan 0 volt. Transisi ini sebenarnya tidak vertikal. Pada 741C tegangan masuk sebesar positif 0,13 volt akan menyebabkan kejunan positif, dan negatif 0,13 volt menyebabkan kejenuhan negatif. Kemudian ini karena tegangan masuk yang dibutuhkan untuk menghasilkan kejenuhan amat kecil, maka transisi pada gambar 2.28 yang gambar ini tampak seperti vertikal. Sebagai pendekatan kita akan menganggapnya sebagai vertikal. Ini berarti bahwa tegangan masuk negatif mengakibatkan kejenuhannya negatif. Jadi ini ada sebabnya. Ini VI-nya masuk ke polaritas positif, kemudian ada VCC dan VEE, sementara V output dan ground. Ini dan hasilnya itu seperti ini. Jadi tegangan masuk negatif mengakibatkan kejunan negatif. Jadi di bawah sini dia berada di negatif ya. Kemudian dengan pendekatan dengan tampak seperti vertikal, dia menuju ke sumbu X dan ini ke sumbu main X seperti itu. Jadi gambar ini merupakan op-amp sebagai pembanding dan karakter sebuah pembanding. Jadi yang dimaksud komparator tadi ini sedikit penjelasannya. Kemudian di dalam sebuah op-amp sendiri
yang berfungsi sebagai pembanding satu tunggal yang terdiri dari masukan yang inverting dan masukan non inverting. Terdapat rangkaian yang identik sebagaimana digambarkan pada gambar 2.29. Ya, ini jadi gambarnya seperti ini. Ada Vin, VCC, Vref, dan kemudian hasilnya. Ya, jadi dari gambar di atas dapat terlihat bahwa di mana Vref ditempatkan pada masukan inverting yang merupakan titik perpindahan terhadap tegangan masukan non inverting. Bila mana tegangan masukan Vin sedikit lebih besar daripada Vref, maka keluarnya akan menjadi tinggi. Dan sebaliknya, bila mana Vin lebih kecil dibandingkan dengan Vref, maka keluarannya akan menjadi rendah. Tegangan acuan yang diterapkan pada masukan pembalik berharga positif atau sama dengan Vref sama dengan R1 per R1 plus R2 dikali VCC. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai op-amp. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.